sistem kita untuk dari perawatan awal puyuh itu ya biasanya kalau saya itu Mas dari telur dulu. Nah, dari telur dulu itu kita tetaskan, terus kemudian kita goyang-goyang, kita bolak-balik. Nah, itu selama berapa hari. Nah, itu selama dari biasanya sih, biasanya kita kalau untuk di dalam mesin perawatannya itu mulai dari 3 hari 3 malam itu sudah kita bolak-balik. Jadi adakan pengontrolan di situ, terus perawatan telur itu seperti apa kita kontrol, kemudian adakah yang mungkin bisa kita ambil ataukah ada yang pecah di situ saat kita membolak-balikkan telur, ataukah memang di situ ada suhunya yang berubah, ataukah suhunya turun, ataukah suhunya itu naik. Itu di setiap harinya memang itu kita harus perhatikan secara detail. Masih di dalam itu juga kita telur-telur itu juga kita perhatikan, dan juga masalah suhu temperatur itu memang harus kita perhatikan di situ adakah perubahan atau tidak di dalam mesin tetas. Biasanya mungkin ada error ataukah mungkin ada sedikit pergeseran suhu ataupun seperti apa, yaitu waktu di dalam mesin memang kita harus kita perhatikan untuk mengontrol suhunya. Jadi suhu ini adalah penghatur yang betul-betul kita perhatikan di saat masa-masanya mesin penetas kita. Nah, terus kemudian dalam perawatan DOQ ya, di DOQ-nya itu memang kita harus perawatan juga sih secara detail. Kita pemberian pakan, terus kemudian kita kontrol puyuhnya seperti apa, pakan kita perlu kita halusi, perlu kita jangan terlalu kasar dulu. Dan untuk puyuh sendiri waktu DOQ, waktu kecil baru netas usia dari 0 sampai 2 minggu itu masih rentan angka kematian, Mas. Jadi dari sinilah kita mempelajari, dari sinilah kita harus hati-hati dari awal untuk membangun usaha itu seperti apa. Nah, ini kita harus pikiran kita, jiwa kita, hati kita itu menyatu dengan ternak kita. Kalaulah ternak kita sudah makan, terus kemudian sudah minum, sudah merasa nyaman di dalam kandang, yaitu kita juga yang memelihara juga sudah merasa nyaman. Tetapi kalau ternak itu di kandang itu tidak nyaman, ya kita harus secepatnya kita intinya pokoknya gini lah Mas, intinya kita main batin lah dengan dia itu. Maunya kemana kita main batin itu, apakah apa ya, batin kita harus menyatu, hati kita harus menyatu dengan ternak kita. Kalau untuk kita mau berhasil di dalam kita mengurusi ternak, melanjutkan peternakan, memang kita harus teliti di situ. Kemudian perawatan juga ya memang harus secara detail untuk mengontrol ya. Kalau untuk DOQ itu air minumnya seperti apa, itu harus sering-sering dikontrol, dan dia apakah dia itu merasa nyaman di dalam kandang ataukah tidak, yaitu perlu kita kontrol di setiap harinya, di pagi, siang, malam maupun pagi-pagi hari gitu. Jadi kalau untuk perawatan ya memang semuanya perlu dirawat secara detail ya, bukannya hanya ternak puyuh saja. Ternak-ternak yang lain pun ya perawatannya harus perawatan secara detail, dan kita fokus untuk perawatan dari mulai DOQ, untuk pemberian air minum kita kasih batu Mas di dalam tempat minumnya agar supaya tidak basah tercebur ke situ. Nah, kemudian terus kita pindahkan dari umur 2 minggu tadi ke kandang pembesaran. Masuk ke kandang baterai. Dari situ masih perlu perawatan lagi. Yang sakit kita pisahkan, yang mungkin terindikasi cacat, yang mungkin di situ sakit kan kelihatan. Asalkan puyuh itu lesu kelihatan sakit, nah itu perlu kita pindahkan, perlu kita karantinakan sendiri. Jangan dicampurkan, karena kalau dicampur itu akan berbahaya untuk ternak kita yang lain. Karena kan
penyakit itu kan mudah menular. Kalau untuk peternakan itu mudah menular. Ya, peternakan apapun lah itu kalau yang namanya penyakit, kita terkontaminasi dengan penyakit, terkontaminasi dengan bakteri, yaitu pasti mudah menular dan penularannya itu biasanya sangatlah cepat. Maka dari situ perawatan itu perlu secara detail juga. Kita memperhatikan ternak kita itu, ya kita perhatikan secara detail, jangan sampai di situ itu banyak penyakit gitu. Intinya juga kalau kita namanya ternak puyuh itu memang ya semua ternak itu memang harus ada perawatan secara detail, dan tentu dari situ kita ya harus senantiasa memperhatikan ya tentang perilaku puyuh seperti apa. Nah, semuanya itu kan tergantung balik-balik lagi ke perawatan masing-masing. Mau berhasilkah, mau sukseskah, mau berhenti di tengah jalan kah, ya itu kan kita sendiri yang menentukan. Jadi kalau untuk berkelanjutan atau tidak ya sebenarnya itu juga yang kita perlukan gitu. Jawabannya ya ada di diri kita, bukan di kandang kawan atau di kandang-kandang lain. Jawabannya ada di diri kita. Kenapa kok kita nggak ketemu? Harusnya kita mensiasati apa ya? Mungkin dari pakan, kita kalah di pakan, harga telur dengan pakan nggak sesuai ya. Kita harus belajar lagi di situ, belajar tentang apa? Mungkin ya tentang pakan, nutrisi pakan, protein pakan yang harus kita jalani, yang harus kita buat agar supaya kita tidak terlalu menanggung kerugian berat ya untuk di ternak puyuh. Memang terkadang itu juga di tengah perjalanan itu juga yang nggak mulus terus. Kendala, setiap ternak kendala pasti ada, Mas. Itu pasti ada. Tetapi kan di dalam kendala itu kan ya ada tersimpan di situ untuk apa ya? Untuk kita sambil belajar, untuk kita menuai harapan, kita belajar, dan juga kita mencari sudut pandang yang berbeda lainnya yang bisa kita pakai agar supaya kita bisa keluar dari permasalahan dan kesulitan. Ternak puyuh itu tidak semuanya gimana ya, tidak semuanya mulus berjalan lancar, itu tidak. Hambatan, rintangan itu pasti ada. Di antaranya ya mungkin biasanya telur lagi macet. Terus kemudian banyaknya angka kematian, kemudian penyakit di musim-musim yang mungkin pancaroba, pergantian, itu kan antisipasinya kan perlu dipersiapkan. Dari musim dingin ke musim panas, dari musim panas ke musim dingin, itu kan perlu dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau untuk perawatan-perawatan, ya perawatan itu kan kita berbicara tentang perawatan. Kalau secara detail perawatan itu ya mulai dari awal tadi hingga ya sebenarnya kalau untuk dikatakan puyuh ini gimana Pak? Ribet nggak? Ya kalau bagi saya sih nggak terlalu ribet ya, simple ya. Untuk ternak puyuh itu sendiri ya tidak terlalu ribet, tidak terlalu payah lah. Nah, dari perawatan-perawatan itu tersendiri, puyuh itu memang perlunya apa ya, suasana yang mungkin dari kecil kita tenang, ataupun suasana yang nyaman untuk dia. Jadi kalau untuk ternak sendiri, ternak puyuh itu ya dikatakan dari awal tadi memang pemeliharaannya, perawatannya itu tidak terlalu ribet ya. Jadi kalau untuk ya kita paling masuk ke kandang itu kalau pas lagi pemberian pakan, minum paling nggak sampai sejam, Mas. Nah itu kita sudah harus kerjain lagi yang lain gitu kan. Kita mungkin dari kotoran, kalau kotorannya sudah tertumpuk ya sudah kita harus membersihkan. Karena sanitasi dari kotoran itu, dari kohenya itu sendiri ya perlu kita perhatikan gitu. Terus kandang perlu dipersiapkan karena kalau untuk penambahan populasi lagi, yaitu kandang harus kita persiapkan untuk menyiapkan semuanya. Nah, mungkin seperti itulah Mas gambarannya itu.